Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua sehat sehingga dapat menikmati video ini. Kami dari kelompok 7 TPB 28 ingin membawakan hasil kerja kami mengenai penerapan motor listrik pada bel sederhana. Topik yang akan dibawakan sebagai berikut: pendahuluan atau perkenalan, konsep dasar, pembahasan, cara pembuatan, kelebihan kekurangan, dan kesimpulan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Fahrizal Gilang Darmawan dengan NIM 122210191. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya, yaitu ada M. Haikal Zulfadli dengan NIM 122300095, Rega Mahendra 122460090, Muhammad Rizky Fadli Alamsyah dengan NIM 122230103, dan Wildo Christopher Sinaga dengan NIM 122460089. Salam kenal teman-teman semuanya. Setelah kita saling mengenal, tampaknya akan lebih senang jika kita bisa melanjutkan topik selanjutnya. Konsep dasar. Di sini kami menerapkan konsep fisika yang dikenal sebagai gaya Lorentz dalam penerapan percobaan kami. Rumus gaya Lorentz sendiri yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan F sebagai gaya magnet, B muatan medan magnet, I arus listrik, L panjang kawat, dan sin theta sebagai jarak antara B dan L. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan sendiri meliputi pengertian dan prinsip kerja antara motor listrik dan bel sederhana. Motor listrik arus DC merupakan suatu motor listrik berarus arah yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Hubungannya ialah dengan bantuan arus listrik DC, di mana adanya perubahan tenaga listrik menjadi magnet yang akhirnya menghasilkan gerak. Bel listrik sederhana akan menimbulkan bunyi. Dengan baterai sebagai arus listrik DC dan juga kabel sebagai penghubung arus listrik yang mengalir, sehingga dapat menggerakkan penggaris besi untuk memukul kaleng. Prinsip kerja bel listrik sederhana. 1. Arus listrik DC dari baterai akan mengalir ke kumparan elektromagnet melalui kabel penghubung. 2. Terbentuklah medan magnet. Karena lilitan kawat pada paku yang dialiri arus listrik untuk menarik penggaris besi dan akan memukul kaleng besi sehingga dari pergerakan tersebut menghasilkan bunyi. Ketiga, ketika pemukul besi ditarik oleh elektromagnet, kumparan elektromagnetiknya pun terputus dari arus listrik dan kehilangan medan magnet. 4. Pemukul penggaris besi pun terlepas dan akan mengayun kembali ke posisi semula. Kabel pun terhubung kembali sehingga arus listrik dapat mengalir lagi. Hal tersebut terjadi pada proses selanjutnya. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam pengerjaan RBL ini baterai, saklar, dinamo, kaleng, double tip, kabel, gunting, dan alas. Untuk pembuatan alat-alatnya, satukan baterai kepada tempatnya, satukan kabel, dinamo, dan saklar, hubungkan dengan tempat yang sudah ada baterainya, lalu sambungkan dinamo kepada bolongan yang sudah ada pada kaleng. Lalu tempelkan tempat baterai dengan perekat double tape agar lebih kuat. Tempelkan double tape pada kabel-kabel yang sudah dihubungkan dengan baterai dan dinamo. Tempelkan kaleng dengan dinamo yang sudah terhubung dengan baterai, lalu nyalakan dinamo dengan saklar, maka suara akan keluar. Perkenalkan, nama saya Rega Mahendra dengan NIM 122460090. Kekurangan dari bel listrik yaitu 1. Keterbatasan listrik karena bergantung pada banyaknya sumber tegangan seperti baterai yang digunakan. 2. Pada pemukul penggaris besi dibutuhkan aliran listrik yang cukup tinggi agar dapat bekerja secara efektif. Dan adapun kelebihan dari bel listrik,
Alat dan bahan yang digunakan mudah didapat. 2. Hemat energi. 3. Arus DC searah. Energi listrik dapat disimpan dengan sangat mudah dalam baterai. 4. Arus DC searah. Alat bel listrik sederhana dapat dibawa atau diletakkan di mana saja. 5. Transmisi dan distribusi daya DC lebih mudah. 6. Minimnya noise pada rangkaian arus DC. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan pembuatan alat motor listrik arus DC pada bel listrik sederhana, dapat disimpulkan bahwa melalui arus listrik DC terjadi perubahan dari tenaga listrik. Kemudian terbentuk medan magnet karena lilitan kumparan yang dialiri arus listrik dan akhirnya menghasilkan energi kinetik berupa pergerakan dari penggaris besi pada kaleng sehingga menghasilkan bunyi. Pergerakan akan semakin cepat bila menggunakan sumber tegangan berupa baterai yang semakin banyak. Kalau semakin besar arus listrik yang mengalir dan semakin banyak jumlah lilitannya, maka semakin besar medan magnet yang terbentuk. Bel sederhana akan efektif berbunyi pada 10 hingga 15 volt setelah faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kerja alat yang dibuat harus diperhatikan.